Arhan kembali akan melakukan lemparan khasnya. Sudah dilakukan jauh lagi. Kerabat olahraga dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Apakah kalian masih mengingat gol sakti Pratama Arhan ke gawang Timor Leste dalam partai uji coba beberapa waktu yang lalu? Ya, bisa dikatakan gol Pratama Arhan dalam pertandingan tersebut adalah gol sakti, karena wasit mengesahkan gol tersebut meskipun tercipta dengan cara yang sedikit aneh, yaitu melalui lemparan ke dalam atau throw-in. Lalu apakah sah mencetak gol melalui throw-in? Bagaimana sebenarnya aturan FIFA tentang throw-in? Berikut ini kerabat olahraga akan mencoba mengulasnya. Namun sebelum beranjak menonton video ini lebih lanjut, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga kebaikan kalian dibalas pula dengan kebaikan. Saat ini segala cara coba dilakukan tim sepak bola untuk mencetak gol, bahkan jika harus memanfaatkan situasi throw-in seperti yang jamak terjadi sekarang ini. Di Indonesia, kita memiliki maestro set piece tersebut dalam diri Pratama Arhan, salah satu pemain yang menonjol di gelaran Piala AFF 2020 kemarin. Lewat umpan-umpannya yang kuat dan kencang dari pinggir lapangan, tak jarang Arhan merepotkan barisan pertahanan lawan. Dan terbaru kelebihannya itu membuat gol saat Indonesia menang 4-1 atas Timor Leste di laga uji coba. Lemparan ke dalam atau throw-in sendiri diberikan kepada tim ketika bola terakhir menyentuh lawan, baik itu yang menggelinding di permukaan atau terbang ke udara. Menurut Law 15 yang tercantum dalam IFAB Laws of the Game 2021-2022, sebuah gol tidak bisa dicetak langsung dari throw-in. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jika lemparan ke dalam itu langsung menembus jala lawan, hasilnya hanya tendangan ke gawang untuk tim yang kebobolan tersebut. Jika bolanya tanpa sengaja masuk ke gawang lawan, wasit akan memberikan sepak pojok. Kejadian menarik tercipta saat Indonesia bentrok dengan Timor Leste di laga uji coba pertama pada Januari 2022. Waktu itu, Arhan menunjukkan kebolehannya dengan lemparan yang ia lakukan berbuah gol. Wasit mengesahkan gol itu karena sebelumnya kiper lawan salah melakukan antisipasi dengan ia menjadi pemain terakhir yang menyentuh bola sehingga tidak dihitung throw-in langsung. Jadi sebenarnya dalam kasus gol Arhan ini menurut aturan FIFA bisa saja tidak sah jika bola langsung masuk ke gawang. Hanya saja sebelum masuk ke gawang, bola terlebih dahulu menyentuh kiper lawan sehingga disahkan menjadi gol untuk Pratama Arhan. Lemparan ke dalam bisa dibilang gampang-gampang susah karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan si pelempar. Pertama, si pelempar menghadap langsung ke lapangan permainan. Kemudian, memiliki sebagian dari masing-masing kaki di pinggir atau luar garis tepi lapangan. Selanjutnya, melempar bola dengan kedua tangan dari belakang dan di atas kepala dari titik di mana bola terakhir itu meninggalkan lapangan. Sementara itu, semua pemain lawan setidaknya harus berjarak 2 meter dari titik pinggir lapangan ketika si pelempar hendak melakukan lemparannya. Ketika situasi throw-in, pemain lawan yang berlaku tidak fair dengan mengganggu atau menghalangi si pelempar, termasuk mendekat kurang dari 2 meter, ia bakal dikenai peringatan berupa perilaku tidak sportif. Dan ketika lemparan itu sudah dilakukan, tendangan bebas tidak langsung bakal dihadiahkan. Indonesia patut berbangga memiliki Arhan yang piawai menguasai teknik ini. Sedangkan di luar negeri kita pernah menyaksikan legenda Stoke City Rory Delap yang begitu ditakuti. Di zamannya, Rory Delap sangat ditakuti oleh tim-tim di Premier League karena kelihayannya melempar bola.
Jika ia kebagian melempar bola dari sisi lapangan, maka bola akan dilempar menuju ke daerah berbahaya di depan gawang lawan. Lemparan itu menjadi awal mula peluang untuk mencetak gol. Pengecualian untuk delap, ia melakukannya di level tertinggi sepak bola yaitu Liga Primer Inggris dan secara konstan membantu timnya mencetak gol dari keahliannya itu. Pada 2009 silam, manajer Arsenal waktu itu Arsene Wenger merasa kesal dengan delap yang berkontribusi atas gol Stoke City dari situasi throw-in. Wenger yang sekarang bekerja sebagai peninjau aturan sepak bola di IFAB di momen tersebut langsung ingin mengubah aturan lemparan ke dalam. Sebagai contoh di Stoke City, apa yang dilakukan Rory Delap tak ubahnya dengan menendang bola. Saya menilai hal ini sebagai keuntungan yang tidak adil. Ia menggunakan kekuatannya yang harusnya bukanlah kekuatan yang ada di sepak bola. Jadi, aturan yang saya ingin ubah mungkin adalah mengganti lemparan ke dalam dengan kaki. Mengapa tidak? Saya menilai pertandingan juga bisa berjalan lebih cepat. Setelah era Rory Delap, mencuat nama Thomas Gronemark di banyak berita, lantaran ia disewa oleh klub Liverpool FC sejak September 2018 sebagai pelatih throw-in. Pada saat itu profesinya ini dipandang sebagai profesi yang aneh oleh media kebanyakan. Bahkan situs berita BBC saat itu menyebut profesi ini dengan the weirdest job in football. Dalam karirnya, Gronemark pernah membantu beberapa tim dan pemain dengan spesialisasinya yang unik ini. Sebut saja diantaranya ada Viborg, FC Midtjylland, Silkeborg, AC Horsens, Ajax Amsterdam, dan Liverpool FC. Andres Paulsen, seorang fullback yang dulu pernah bermain untuk FC Midtjylland, pernah merasakan efek latihan ini. Sebelumnya ia hanya bisa melempar 25 meter, pada akhirnya bisa melempar bola sejauh 37,9 meter. Terbaru bersama Liverpool FC, Gronemark pernah mencatatkan statistik bagus dengan spesialisasinya ini. Pada musim 2019-2020, Liverpool pernah mencatatkan 13 gol yang lahir dari skema lemparan ke dalam ini. Sebelum itu pula, pada musim 2017-2018, Liverpool menempati peringkat 18 dari 20 klub Premier League yang bisa mempertahankan penguasaan bola setelah throw-in dengan persentase 45,4%. Angka tersebut naik secara signifikan pada musim 2018-2019 hingga 68,4%. Menjadikan Liverpool sebagai yang terbaik di Premier League dan nyaris paling sempurna di Eropa, hanya kalah sedikit dari FC Midtjylland pada musim itu. Mungkin pendukung Liverpool tidak asing dengan video ini. Dalam video tersebut, Roberto Firmino mencetak gol melalui skema throw-in yang bermula dari lemparan ke dalam oleh Trent Alexander-Arnold, yang kemudian menjadi penentu kemenangan Liverpool atas Wolves di Molineux Stadium malam itu. Selengkapnya mengenai Gronemark akan kerabat olahraga ulas dalam video lain pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Like jika Anda suka dan mari diskusikan di kolom komentar jika ada yang salah atau terlewatkan dalam video ini.